Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dan juga analisis kami dari tugas yang diberikan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis yang bertemakan makanan ringan stick vegetarian foods. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Anang Alif Laitno dengan NIM 089, kemudian ada rekan saya Sima Alisa Tantri dengan NIM 079, Risnawati dengan NIM 063, Aristio Wijatmoko dengan NIM 090, dan Citra Wahyu Utami dengan NIM 091, dan Elsa Novitasari dengan NIM 071. Dan tentunya di sini dari makanan ringan stick vegetarian fruits bisa kita lihat bersama teman-teman bahwa stick vegetarian merupakan cemilan yang berbentuk stick kering yang siap makan. Namun bahan dasarnya yaitu tidak seperti stick pada umumnya. Bahan dasar pembuatan stick vegetarian fruits sangatlah unik dan tergolong langka. Karena stick ini selain menggunakan bahan dasar tepung, terigu, tetapi juga menggunakan bahan dari sayuran dan buah-buahan yang mengandung gizi serta baik untuk kesehatan. Nah, jadi bisa kita ketahui bersama bahwa teman-teman makanan ringan stick vegetarian ini sangat bergizi tinggi dan juga sangat bermanfaat bagi kesehatan ketika kita mengkonsumsinya. Karena kenapa? Karena benar-benar pure dari buah-buahan dan juga sayuran, sehingga nutrisinya sangat tinggi untuk kesehatan kita selaku makhluk hidup. Kemudian di sini pun ada analisis profil pemilik usaha. Pemilik usaha makanan ringan ini stick vegetarian fruits yaitu Windy Vinorika Yuli Astuti SE, lulusan S1 dari program studi manajemen bisnis syariah. Kemudian beliau mendirikan usaha ini untuk menciptakan langganan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di sekitar daerahnya. Beliau juga yaitu ahli dalam bidang membuat makanan ringan dan tentunya mempunyai pengetahuan bisnis yang lumayan luas. Nah, bisa kita ketahui bersama teman-teman bahwa seorang pengusaha muda, Windy Vinorika Yuli Astuti, dia mendirikan sebuah usaha yang memang sangat bermanfaat bagi orang banyak, terutama bagi masyarakat sekitarnya, untuk bagi yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian yang kedua, produknya pun sangat bermanfaat bagi konsumen, bagi kita yang mengkonsumsinya, karena produknya memang terbuat dari buah-buahan dan juga sayuran yang bernutrisi tinggi, seperti itu. Kemudian ada pun latar belakang dari tujuan usaha jajanan buah stick vegetarian ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, serta meningkatkan kreativitas dalam produksi jajanan olahan. Selain itu juga peluang bisnis snack bar ini sangat menjanjikan karena bisnis buah stick ini tentunya bertujuan untuk menghasilkan makanan ringan yang sehat dengan mengamalkan etika bisnis yang islami seperti pembuatan yang jujur, tanpa bahan yang berbahaya, kemudian menghasilkan keuntungan. Tujuan jangka panjangnya adalah bisnis perdagangan ini untuk memperkuat posisi pasar dari semua produk yang diciptakan dan menjaga kualitas produk tersebut agar tetap menjadi yang terbaik di antara para pesaing lainnya. Jadi bisa kita ketahui bersama bahwa teman-teman di sini usaha vegetarian cemilan ini tentunya bisa menopang untuk kedepannya ya, untuk jangka panjangnya, karena bisa jadi kedepannya Windy Vinorika ini bisa membuat cabang-cabang baru sehingga usahanya terus berkembang. Kemudian dari aspek pasar dan pemasaran. Jadi di sini ada analisa potensi pasar yang dimana tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang selalu lebih tinggi dari biasanya. Pasar jajanan nasional memiliki potensi yang luar biasa. Selain itu persaingan di sektor makanan ringan dan juga dalam negeri sangat tinggi karena banyaknya pelaku usaha di sektor ini. Kemudian menurut penelitian di desa Nganggel, Kecamatan Duku Henti, Kecamatan Pati, saat ini ada 5 usaha kecil menengah UKM yang bergerak di bidang jajanan seperti keripik singkong, kemudian keripik pisang, dan stik bawang yang ada. Dengan data ini, potensi pasar stik buah vegetarian sangatlah bagus karena belum ada pesaing yang membuat stik buah dan juga sayuran. Nah, di sini bisa lihat teman-teman bersama bahwa stik singkong, kemudian tadi keripik singkong dan lain sebagainya, stik bawang itu udah banyak, tapi potensi stik vegetarian buah-buahan sayuran ini sangat cocok sekali karena tidak ada saingan lainnya, sehingga menjadi nomor 1 kalau misalkan di daerahnya, seperti itu. Sehingga masyarakat ketika ingat stik vegetarian pasti ingat stiknya dari Kak Windy, seperti itu. Analisis SWOT. Ada strength.
Kekuatan dari bisnis ini adalah dapat menjalankan izin usaha, memiliki merek manufaktur, memiliki staf khusus di bidangnya, dan produk yang dihasilkan. Lalu ada opportunity. Peluang usaha ini adalah untuk memperluas pemasaran dengan bersaing dengan pengusaha makanan ringan terdekat untuk meningkatkan kualitas produk dan mengintensifkan promosi media sosial untuk ekspansi global. Lalu ada weakness. Kelemahan dari bisnis ini adalah produknya mudah dipalsukan dan banyak orang lebih memilih merek makanan terkenal dan berbelanja di pusat perbelanjaan yang cukup besar dan terkenal. Selanjutnya ada threat. Ancaman berdasarkan bisnis ini yaitu pesaing yang terus bertambah menggunakan mutu produk pesaing yang tidak kalah mengagumkan dan perdagangan bebas tahun 2015. Selanjutnya ada beberapa pemasaran. Yang pertama ada tiga produk yang dibuat. Vegetaria buah kangkung berasal dari kangkung, vegetaria buah stick wortel berasal dari wortel, dan vegetaria buah stick naga berasal dari buah naga. Dengan menawarkan tiga rasa, perusahaan dapat menghindari rasa kenyang dan meningkatkan keinginan untuk camilan sehat dan bergizi. Kandungan pada kangkung yakni ada gizi, protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, kalsium, fosfor, zat besi, air, flavonoid, polyphenol, vitamin E, dan antioksidan yang tinggi. Dengan demikian, nilai gizi wortel adalah mengandung banyak nutrisi penting dalam jumlah yang cukup seperti beta-karotin, vitamin A, mineral, dan antioksidan lainnya. Wortel juga memiliki semua fungsi vitamin A termasuk penglihatan. Buah naga mengandung nutrisi berupa fosfor, kalsium, karbohidrat, protein, mineral, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin B12 yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh, menambah energi, dan memperkuat tulang. Sehingga produk yang dihasilkan dapat benar-benar bermanfaat bagi kesehatan, mendorong konsumen untuk membeli. Selanjutnya dari beberapa pemasaran ada price. Tiap bungkus stick vegetaria fruit, kangkung, wortel, dan buah naga dibanderol dengan harga Rp5.000 per bungkus untuk ukuran 100 gram. Dengan harga yang relatif murah, maka permintaan akan produk tersebut pastinya dapat meningkat. Yang ketiga the place. Penentuan lokasi usaha yaitu di rumah sendiri yang terletak di depan pasar tradisional Desa Ngagel, Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati, dan terletak di tepi jalan raya sehingga dapat menghemat biaya tanpa menyewa serta mudah dalam memperoleh bahan baku. Dengan lokasi usaha yang sangatlah strategis dan mudah dijangkau, maka untuk memperkenalkan adanya bisnis stick vegetaria fruit ini sangat mudah. Demikian dengan para konsumen ataupun distributor juga mudah dalam mencari letak tempat usaha kami. Yang keempat ada promotion, word of mouth, dari mulut ke mulut. Ada juga media cetak dan media elektronik. Pada media cetak yaitu dengan memasangkan papan reklam, memasang iklan di koran, dengan menyebarkan brosur. Sedangkan untuk media elektronik yaitu melalui radio. Dan ada juga online marketing, pemasaran lewat online melalui internet, yaitu dapat berupa pengiklanan di sosial media, web, atau lain sebagainya. Saya Elsa Novitasari dengan NIM akhir 071. Selanjutnya di sini ada segmenting, targeting, positioning, marketing. Yang pertama ada segmentasi. Produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi usia 4 tahun sampai 60 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Data penduduk yang diperoleh dari Kecamatan Dukuseti ini yaitu terdapat penduduk kurang lebih dari 57.750 jiwa. Jadi segmentasinya yaitu 70% dari jumlah penduduk, karena 30% dari penduduk desa tersebut merupakan usia di bawah 4 tahun dan di atas 60 tahun. Oleh karena itu, segmentasinya adalah untuk 40.425 jiwa sebagai konsumen. Yang kedua ada targeting. Dari segmentasi konsumen sebanyak 40.425 orang, maka target yang ditetapkan yaitu 50% dari segmentasinya tersebut. Oleh karena itu, target dari bisnis ini mampu mencapai 20.212 orang sebagai pelanggan. Lalu ada positioning. Setelah target sudah ditetapkan,
Maka dalam membangun persepsi konsumen agar konsumen tersebut royal terhadap produk yang dihasilkan, perusahaan ini memberikan pelayanan yang sangat bagus, mengutamakan kepercayaan konsumen, dan memberikan produk yang berkualitas. Selanjutnya, di sini ada teknis dan teknologi. Analisis lokasi usaha, ruang produksi, tata letak pabrik, dan kesiapan teknis menunjukkan bahwa lokasi tempat perusahaan sangat strategis dan lokasi bangunannya nyaman bagi karyawan untuk bekerja. Pekerjaan selain itu, meskipun teknologinya yang digunakan dalam proses pembuatan relatif sederhana, namun dapat memenuhi permintaan lebih dari 2.500 buah per hari. Mereka kemudian menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk mengontrol arus penjualan dan pembelian dan menyediakan gerobak tertutup dalam upaya pemasaran mereka. Oleh karena itu, persiapan teknis perusahaan ini cukup baik. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisa penjadwalan. Penjadwalan usaha ini yaitu meliputi hari kerja dan jam kerja. Perusahaan ini beroperasi setiap hari dan libur pada hari Minggu serta libur nasional lainnya. Yang kedua ada analisa kebutuhan kerja. Bisnis makanan ringan stik vegetarian ini membutuhkan tenaga kerja dalam bidang pembuatan stik, pengepakan, pemasaran, angkutan, dan bidang penjagaan toko. Dari semua bidang maka dapat diperkirakan membutuhkan sekitar 15 karyawan. Lalu yang ketiga ada analisa kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dari seluruh penduduk Kecamatan Duku Sekti, sekitar 57.750 jiwa, jumlah tenaga kerja produktif kurang lebih dari 17.000 jiwa. Untuk tenaga kerja yang memenuhi syarat sebesar 5.100 jiwa, analisis kebutuhan kerja hanya membutuhkan karyawan 5 di bidang pembuatan stik, pengepakan, pemasaran, angkutan, dan bidang penjagaan toko. Maka tenaga kerja yang dapat diterima hanya sebesar 15 karyawan, sehingga tenaga kerja yang tidak diterima adalah 5.075. Dengan demikian, ketersediaan tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya sangatlah banyak, sehingga perusahaan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, di sini ada aspek hukum. Yang pertama, analisa kesesuaian dengan hukum. Bisnis makanan ringan, stik vegetarian yang akan dijalankan ini merupakan bisnis yang tidak berbadan hukum, karena bentuk badan usahanya adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan dagang. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum diletakkan pada mitra atau sekutu dari bentuk usaha tersebut, dengan pembatasan pengaturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Saya Aristria Wijat Moko dengan NIM 090. Di sini saya akan memaparkan tentang aspek hukum. Di sini ada analisa kemampuan memenuhi perizinan bisnis makanan ringan, stik vegetarian fruits. Ini tentang mampu memenuhi perizinan dengan mengajukan surat izin yang perdagangan, karena dalam mendapatkan surat izin perdagangan tersebut sangat mudah dengan biaya yang relatif murah. Dan sini ada analisa badan usaha. Bisnis yang dioperasikan merupakan bisnis yang berskala kecil, di mana kekayaan bersih bisnis ini paling banyak yaitu 200 juta, dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar rupiah per tahun, serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas 50 juta sampai dengan 500 juta. Maka bisnis ini dibentuk sebagai badan usaha perusahaan perseorangan atau perusahaan dagang. Bentuk badan usaha ini juga memiliki kelebihan bahwa pajak yang dikenakan relatif rendah, penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan, dan pendiriannya mudah. Dan aspek ekonomi dan sosial. Untuk aspek ekonominya, data observasi menunjukkan bahwa daya beli atau permintaan masyarakat terhadap produk ini masih cukup tinggi, karena produk ini murah dan tersedia untuk
tersedia untuk semua orang yang mempengaruhi pendapatan. Untuk aspek sosialnya, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar perusahaan telah mengembangkan pendapat dan gaya hidup bahwa makan makanan sehat itu sangat penting. Juga orang itu pilih-pilih tentang ngemil dan lebih memilih makanan sehat dengan harga yang terjangkau. Dengan mempengaruhi keyakinan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup lingkungan di mana perusahaan beroperasi, dan produk Stick Vegetarian Fruits menjalankan program yang memperkenalkan masyarakat akan bermanfaat, kesehatan, dan nutrisi yang lebih baik dan makanan ringan tersebut dari buah-buahan dan sayuran alami. Perusahaan juga mengintensifkan kampanye dan iklan di media cetak, juga mengintensifkan kampanye di media elektronik dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan cara ini, perusahaan dapat menciptakan persepsi di masyarakat bahwa mengkonsumsi jajanan buah dan sayuran itu penting bagi kesehatan, sehingga permintaan akan jajanan yang beragam pasti akan meningkat. Di sini ada analisis dampak lingkungan hidup. Vegetarian buah ini tidak memiliki potensi sumber pencemaran lingkungan. Berdasarkan data survei masyarakat di lokasi perusahaan, berdasarkan input, proses, dan biaya kegiatan usaha ini, tidak ada sumber pencemaran. Buah-buahan dan sayuran yang sehat digunakan sebagai bahan baku, dan tepung dan rempah-rempah digunakan sebagai bahan tambahan. Pengolahan adalah penggunaan listrik untuk mencampur semua bahan menjadi konsistensi yang halus dan rata, dan kemudian menggunakan kompor untuk memasak makanan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah produksi produk yang sehat dan higienis. Limbah yang bisa dikeluarkan hanya kulit buah dan sayuran, dan tidak ada limbah yang tidak teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna dengan NIM akhir 063. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis kebutuhan investasi yang dimana terdiri dari kompor 10 buah, tabung gas 10 buah, wajan 10 buah, penggorengan 10 buah, blender 3 buah, penggilingan 3 buah, baskom 100 buah, telepon kantor 1 buah, komputer 1 buah, mesin pres 2 buah, dan mobil box 1 buah, yang totalnya semuanya yaitu 108.900.000 rupiah. Selanjutnya ada analisis kebutuhan modal kerja, yang dimana modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan ini yaitu untuk biaya operasional, biaya gaji karyawan, biaya promosi, biaya listrik, dan biaya lain-lainnya, sehingga perusahaan membutuhkan modal kerja kurang lebih 182 juta dengan rincian sebagai berikut. Kebutuhan biaya operasional per bulan yaitu 121.931.000. Biaya gaji 15 karyawan per bulan yaitu 15 juta. Biaya listrik dan lain-lainnya per bulan yaitu 10 juta. Dan biaya promosi per bulan yaitu 5 juta. Selanjutnya di sini ada analisis biaya operasional. Biaya operasional Stick Vegetarian Fruit per hari yaitu terigu 250 kg, margarin 50 kg, rempah-rempah 250 pieces, telur 25 kg, kangkung 50 ikat, wortel 20 kg, buah naga 20 kg, minyak goreng 125 liter. Selanjutnya di sini ada analisis biaya operasional yaitu lanjutan dari yang tadi. Biaya perlengkapan pendukung operasional, yang dimana plastik kemasan 250 biji, label makanan 250 biji, dan gas 125 kg.
Jadi total biaya operasional stik vegetarian fruit ini perharinya yaitu 584.300.500. Untuk 1 bulan maka total produksinya 5.843.500 dikali 26 sama dengan 151.931.000. Kemudian untuk total produksi dalam 1 tahun yaitu 151.931.000 dikali 12 sama dengan 180 juta. Jadi total 1 tahun produksinya yaitu 1.823.172.000 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Sima Asya Santri dengan NIM 511161079. Saya akan menjelaskan tentang analisis struktur permodalan. Dari modal sendirinya ada 50 juta, modal wakil pemilik 50 juta, hutang bank 200 juta, jadi totalnya 300 juta. Dana tersebut digunakan untuk biaya investasi, biaya operasional, biaya gaji karyawan, biaya promosi, biaya listrik, biaya studi kelayakan bisnis, dan biaya yang lain. Terus di sini ada analisis rasio kelayakan keuangan dari payback period sama dengan dikali 12 bulan. Dari penjualan perharinya yaitu 5.000 dikali 2.500 unit sama dengan 12.500.000. Maka per bulannya adalah 325 juta. Dan dalam 1 tahun yaitu 3.900 juta dengan dikurangi biaya operasional, biaya gaji karyawan, biaya promosi, biaya listrik, dan lain-lainnya. Kas bersihnya itu yaitu sekitar 1.716.828.000 rupiah, dan investasinya yaitu 110 juta. Sehingga payback periodnya adalah payback period dikali 12 bulan sama dengan 0,8. Jadi payback period yaitu dalam waktu 8 hari, sehingga dapat dikumpulkan bahwa bisnis ini sangat layak. Kesimpulannya yaitu menurut dari kelompok kami, maka produk ini produk makanan ringan yang langka dan jarang didapatkan atau diproduksi. Produk ini berbahan sayuran dan buah-buahan yang juga sehat dan bergizi. Dalam menganalisis potensi pasar, persaingan pangsa pasar, dan strategi pemasaran perusahaan mampu menangkap 40% pangsa pasar. Harga produk yang dijual di kisaran harga 5.000 dengan berat 100 gram per pitch-nya. Tujuan jangka panjang dari bisnis ini memperkuat posisi pasar di semua produk yang diciptakan dan menjaga kualitas produk tersebut agar tetap menjadi yang terbaik di antara para pesaing. Dari target segmentasi dapat ditetapkan sebesar 50%. Oleh karena itu, target dari bisnis ini adalah mampu mencapai 20.212 orang sebagai pelanggan. Meskipun teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan relatif sederhana, namun dapat memenuhi permintaan lebih dari 2.500 buah per hari. Kebutuhan modal dari perusahaan ini untuk total produksi dalam 1 tahunnya yaitu 1.823.172.000 rupiah. Total dari struktur modalnya itu 300 juta rupiah. Bisnis ini dikatakan sangat layak karena payback period yaitu dalam waktu 8 hari. Terima kasih presentasi dari kelompok kami.